Bab 401. Aku akan menitipkan anakku padamu. Kumohon, jagalah dia. Kata Phoenix itu sambil perlahan menghilang, pohon Phoenix api perlahan hancur bersamaan dengan menghilangnya bayangan Phantom. Phoenix kecil itu langsung terbangun ketika merasakan pohon yang menopang tubuhnya mulai hancur. Dia segera berdiri, tetapi dia terhuyung-huyung dan hampir jatuh ke tanah karena kondisinya saat itu, dia berkicau ke arah pohon, dan matanya dipenuhi air mata. Yi Tianyun memahami bahwa pohon Phoenix api telah menjadi sosok ibu bagi Phoenix kecil ini. Selamat tinggal, anakku, kata bayangan hantu Phoenix kepada Phoenix kecil itu. Yi Tianyun segera menghela napas dan mencoba menghibur Phoenix kecil itu. Namun, Phoenix kecil itu segera mematuk tangan Yi Tianyun dan menjadi agresif. Namun Yi Tianyun tidak marah dengan perilaku kasar Phoenix kecil itu. Phoenix itu hanya kehilangan ibunya. Maka, Yi Tianyun segera mengeluarkan api abadi dan membiarkan Phoenix kecil itu berjemur dalam auranya. Dengar, aku tidak akan menyakitimu. Ibumu telah memberitahuku semua yang perlu ku ketahui tentangmu, dan dia juga berpesan agar aku menjagamu. Inilah yang ditinggalkan ibumu untukku, kata Yi Tianyun dengan senyum hangat di wajahnya. Phoenix kecil itu langsung tenang setelah merasakan aura dari api abadi, dan Yi Tianyun segera menggunakan kesempatan ini untuk memeluk Phoenix kecil itu dan membelai bulunya. Yi Tianyun segera menyadari bahwa Phoenix kecil itu menikmati pendekatannya yang lembut, karena mungkin saja ia merasa kesepian selama ini. Yi Tianyun juga mengeluarkan beberapa pil obat untuk memperkuat kekuatan spiritual dan memberikannya kepada Phoenix kecil itu. Mencium aroma obat dari pil tersebut, Phoenix kecil itu melahap pil-pil itu tanpa ragu sedikit pun. Tingkat kultivasimu terlalu rendah. Lain kali aku akan membuatkan pil pemurnian tubuh tingkat lanjut untukmu, kata Yi Tianyun sambil mengelus Phoenix kecil itu. Yi Tianyun tidak bisa memberikan apapun lagi kepada Phoenix kecil itu saat ini, karena tingkat kultivasi Phoenix tersebut memang agak terlalu rendah. Jika dia memaksa Phoenix itu untuk memakan lebih banyak pil obat, Phoenix itu mungkin akan sakit. Phoenix kecil itu dengan gembira melompat ke pelukan Yi Tianyun karena keberuntungannya meningkat setelah melihat aura api abadi dan diberi makan oleh Yi Tianyun. Nah, sayangku, kamu harus masuk ke kandang hewan peliharaanku sebentar. Aku khawatir kamu bisa terluka jika berada di luar, kata Yi Tianyun dengan penuh kasih sayang. Phoenix kecil itu tampaknya tidak keberatan, dan karena itu, Yi Tianyun segera memasukkan Phoenix itu ke dalam pet bar miliknya. Bagus, sekarang saatnya pergi, kata Yi Tianyun sambil berjalan menuju lubang itu sekali lagi. Namun saat dia mendekati lubang itu, tiba-tiba terjadi ledakan di bagian belakang ruangan. Akhirnya aku berhasil menghancurkan susunan pertahanan agung yang melindungi tempat ini. Aku yakin pasti ada harta karun di sini, teriak sebuah suara dengan penuh semangat. Ya, aku menemukan kristal Phoenix di dekat sini, pasti ada Phoenix di sini. Suara lain terdengar di antara reruntuhan. Beberapa orang segera memasuki gua dengan rasa ingin tahu di wajah mereka, tetapi mereka segera melihat Yi Tianyun berdiri di arah yang berlawanan dengan mereka, yang membuat mereka sangat terkejut. Yi Tianyun menyadari bahwa salah satu dari mereka adalah Su Jian, salah satu orang yang dia temui di dalam gua naga melingkar. Kau lagi? Kata Su Jian dengan marah. Yi Tianyun di samping merasa lega, karena ia berhasil menemukan Phoenix kecil itu lebih dulu. Jika tidak, Phoenix kecil itu akan dibawa pergi dan mungkin dijual di lelang. Lama tak berjumpa, apa kabar? Kau dari gua naga melingkar kan? Kata Yi Tianyun dengan santai. Yi Tianyun memperhatikan bahwa dua orang lain yang datang bersama Su Jian memiliki tingkat kultivasi yang cukup tinggi, sementara yang tertinggi berada di tahap transformasi inti tingkat 6. Apakah kau mengenal pria ini? Liao Yungwang bertanya kepada Su Jian dengan rasa ingin tahu. Dialah orang yang memukuli kakak Liao di dalam gua naga melingkar tadi. Dialah bajingan yang memukuli adikmu, kata Su Jian kepada Liao Yungwang. Jadi, dialah orang yang cukup berani untuk melawan keluarga Liao, kata Liao Yungwang dingin. Yi Tianyun hanya mengangkat bahunya dengan acuh tak acuh, karena dia bahkan tidak menganggap orang-orang ini sebagai ancaman. Bab 402. Su Jian bersama pakar transformasi inti, tetapi mereka bukanlah ancaman bagi Yi Tianyun. Karena itu, Yi Tianyun tidak bisa menganggap mereka serius. Jadi, apa yang akan kau lakukan? Kalau kau tanya aku sarankan kau pergi saja dan lupakan semuanya, kata Yi Tianyun dengan acuh tak acuh. Semua hal pasti ada harganya, dan aku khawatir kau tidak akan menyukai salah satu pun dari harga itu, kata Yi Tianyun, menambahkan ancamannya dengan lebih tegas. Aku setuju.
segala sesuatu pasti ada harganya. Dan sudah saatnya kau membayar atas apa yang telah kau lakukan, kata Liao Yunwang dingin. Kata-kata besar untuk orang kecil, ya? Kata Yi Tianyun dengan nada mengejek. Beraninya kau. Akan kupatahkan kakimu sendiri, kata Liao Yunwang sambil melepaskan auranya. Kakak Liao, tunggu sebentar. Kita harus menanyakan tentang harta karun di dalam tempat ini dulu. Kita masih belum tahu apa yang ada di dalam tempat ini, kata Su Jian berbisik. Liao Yunwang segera menyadari bahwa tujuan mereka tidak lain adalah menemukan harta karun dari tempat ini, dan mereka harus mengetahuinya terlebih dahulu. Yi Tianyun mendengar mereka berbisik dan langsung menghela napas. Harta karun. Apa kau percaya tempat ini menyimpan harta karun? Lihat saja sekeliling. Tempat ini tandus, kata Yi Tianyun kepada Su Jian. Silakan lihat-lihat sepuasmu, tapi aku harus pergi sekarang, kata Yi Tianyun dengan acuh tak acuh. Saat dia berjalan menuju pintu keluar, ketiganya langsung mengepung Yi Tianyun. Jangan terburu-buru. Jika kau ingin pergi, kau harus menyerahkan harta karun itu terlebih dahulu. Kau tidak akan bisa menipu kami. Tidak mungkin tempat yang tersembunyi di dalam formasi agung itu tandus, kata Su Jian sambil mencibir ke arah Yi Tianyun. Susunan yang megah memang membuat tempat ini tampak seperti menyimpan harta karun, tetapi jika kau tidak percaya, kau bisa mencari di tempat ini untuk menemukan jejak harta karun apapun, kata Yi Tianyun dengan acuh tak acuh. Kami tidak percaya padamu. Lebih baik kau serahkan harta karun yang kau temukan kepada kami sekarang juga, atau nyawamu akan berakhir hari ini, kata Su Jian dingin. Ia yakin bahwa Liao Yunwang mampu menghadapi Yi Tianyun. Jika tidak, ia tahu bahwa ia tidak akan mampu menghadapi Yi Tianyun sendirian. Yi Tianyun merasa kesal, karena dia benar-benar tidak ingin berurusan dengan orang-orang ini. Kau benar-benar mempermainkanku. Jika kau tidak meninggalkanku sendiri, kau akan menyesali apa yang terjadi padamu nanti, kata Yi Tianyun dingin. Berhenti membual. Kau tidak ada apa-apanya dibandingkan kakak Liao, kata Su Jian kepada Yi Tianyun. Kakak, sepertinya dia tidak mau bekerja sama, mungkin kita harus sedikit memaksanya, kata Su Jian sambil menyeringai kepada Liao Yunwang. Membosankan kalau aku yang melakukannya, dia akan langsung mati. Ayo main sebentar Jilong, kamu duluan, kata Liao Yunwang kepada pria lain di kelompok mereka. Ya, kakak, seru Jilong dengan penuh semangat. Jilong berada di tahap transformasi inti tingkat 2, yang masih sangat jauh dari kultivasi Yi Tianyun. Jilong segera mengeluarkan cakar harimau dan langsung menangkap Yi Tianyun lalu melemparkannya ke udara. Dia segera melompat ke udara dan berubah menjadi harimau sungguhan sambil mengarahkan cakarnya ke kepala Yi Tianyun. Aura menakutkannya memenuhi udara. Yi Tianyun menghela napas lagi di udara, karena sepertinya dia tidak bisa menyelesaikan apapun dengan tenang. Dia segera menendang Jilong di udara, dan kekuatan tendangannya langsung membuat Jilong terlempar ke dinding. Setelah Jilong jatuh ke tanah, tubuhnya benar-benar tak bergerak, tak bernyawa. Sekarang, siapa selanjutnya? Tanya Yi Tianyun dengan acuh tak acuh. Yi Tianyun tampak tenang, dia tidak memancarkan aura atau niat membunuh, tetapi Su Jian mulai menyadari bahwa Yi Tianyun bukanlah lawan yang bisa mereka hadapi. Su Jian segera berlari ke arah Jilong untuk memeriksa kondisinya, dan langsung terkejut melihat Jilong telah meninggal. Bagaimana mungkin dia meninggal hanya setelah 1 kali tertembak? Rasa takut dan bahaya langsung menyelimutinya. Kakak Liao, kakak Ji sudah meninggal, teriak Su Jian dengan gugup. Kau benar-benar ingin mati, dasar bocah nakal. Liao Yunwang berteriak kepada Yi Tianyun dengan penuh amarah. Aku sudah memperingatkanmu untuk tidak memprovokasiku kan? Kata Yi Tianyun sambil mengangkat bahu. Bab 403. Sekarang, kau sudah keterlaluan. Aku akan membunuhmu atas apa yang telah kau lakukan, kata Liao Yunwang dingin. Wah, bagus kalau kau punya kekuatan untuk melakukannya. Tapi sayangnya, kau tidak punya kekuatan, kata Yi Tianyun dengan nada mengejek. Kau akan melihat kekuatanku setelah aku selesai denganmu, seru Liao Yunwang dengan marah. Su Jian, ayo kita serang dia bersama-sama, kata Liao Yunwang dengan percaya diri. 2 lawan 1? Tidak adil, kata Yi Tianyun dengan nada menggoda. Liao Yunwang dan Su Jian segera melepaskan aura mereka secara bersamaan. Tidak ada keadilan di medan perang, bocah. Lebih baik kau pelajari itu di akhirat, kata Liao Yunwang sambil menghunus senjatanya. Kalau begitu, sebaiknya aku juga mencari pembantu, kata Yi Tianyun dengan nada bercanda sambil memanggil naga merah dan naga hitam secara bersamaan. Naga-naga itu seketika memenuhi ruangan dengan aura dahsyat mereka,
mengejutkan Liao Yongwang dan Su Jian. Kedua naga ini berada satu tingkat lebih tinggi dari Liao Yongwang, sehingga membuat kedua lawan, Yi Tianyun, saat ini gemetar ketakutan. Binatang suci, kata Su Jian dengan terkejut, firasatnya benar. Yi Tianyun bukanlah seseorang yang bisa mereka lawan. Sekarang, ada dua orang di antara kalian dan dua naga milikku. Pertarungan menjadi lebih adil, bukan? Kata Yi Tianyun dengan nada menggoda. Liao Yongwang terdiam, karena tidak tahu harus berbuat apa, lalu segera lari, diikuti oleh Su Jian tepat di belakangnya. Namun Yi Tianyun tidak membiarkan hal itu terjadi, dan memerintahkan naga-naga untuk membawa mereka berdua kembali. Naga-naga itu segera menurut dan terbang menuju Liao Yongwang dan Su Jian yang sedang mundur. Naga-naga itu kemudian melilitkan ekornya seperti ular untuk menangkap Liao Yongwang dan Su Jian, tetapi ekor yang kuat itu juga mematahkan beberapa tulang mereka, melukai mereka hingga mereka tidak dapat bergerak bebas lagi. Naga-naga itu kemudian melepaskan mereka di depan Yi Tianyun. Kau mau pergi kemana? Pertandingan kita baru saja akan dimulai, bukan? Kata Yi Tianyun sambil menyeringai. Maafkan aku, kakak, lepaskan aku. Aku bersumpah akan memastikan adikku menyesali perilakunya yang kurang ajar padamu nanti, kata Liao Yongwang dengan gugup. Dia tidak ingin mati, setidaknya tidak sekarang, dan karena kesalahan sepele seperti itu. Kenapa aku harus melakukan itu? Bukankah tadi kau bilang akan membunuhku? Kata Yi Tianyun dengan nada menggoda. Menyadari bahwa dia tidak bisa lolos dari cengkeraman Yi Tianyun tanpa perlawanan, Liao Yongwang langsung diliputi amarah. Kalau begitu aku akan membunuhmu seperti yang kau inginkan. Dia berkata sambil melepaskan seluruh auranya, tetapi Yi Tianyun hanya menyeringai pada Liao Yongwang karena merasa geli melihat perjuangan Liao Yongwang. Yi Tianyun mengangkat tangannya ke arah Liao Yongwang dan segera mengganggu pelepasan kekuatan Liao Yongwang, membuat Liao Yongwang merasakan dampak kuat dari kegagalan energi spiritual. Yi Tianyun juga melemparkan api abadi kecil ke arah tangan Liao Yongwang. Meskipun apinya kecil, efeknya langsung terlihat. Liao Yongwang berteriak saat api langsung membakar lengannya, tetapi sekeras apapun dia berusaha, dia tidak bisa memadamkan api tersebut. Dia berguling-guling di tanah, memadamkannya dengan pasir, bahkan mengetuknya dengan bajunya, tetapi tidak ada yang berhasil. Ia langsung teringat akan lubang air di dalam gua dan melompat ke dalam air untuk menghentikan aktivitasnya. Namun setelah beberapa saat, ia hanyut dan kehilangan nyawanya. Ding! Liao Yongwang berhasil dibunuh. Hadiah, 390.000 XP, 4.600 CPS, 150 SPS, seni bela diri telapak tangan pecah, teknik sapuan kaki ilahi, pil obat pemulihan, 10.000 pil XP, 5x kartu XP. Yi Tianyun merasa puas dengan kekuatan api tersebut setelah ditingkatkan levelnya. Api abadi itu bahkan bisa membakar seorang ahli transformasi inti tingkat 6 dengan mudah. Di sampingnya, Su Jian gemetar di tanah, sambil menatap Yi Tianyun dengan ketakutan. Jangan bunuh aku. Aku akan melakukan apapun yang kau inginkan. Aku tidak akan pernah mengkhianatimu, kata Su Jian sambil berlutut di depan Yi Tianyun. Lalu mengapa aku harus melakukan itu? Tanya Yi Tianyun dingin. Aku tahu, aku menemukan kristal Phoenix di dekat sini, pasti ada Phoenix di sekitar sini, kata Su Jian dengan gugup. Maksudmu si cantik ini? Aku sudah menemukannya. Aku tidak butuh bantuanmu untuk itu, kata Yi Tianyun sambil memanggil Phoenix kecil itu. Bagaimana mungkin? Kata Su Jian dengan tak percaya, Yi Tianyun tidak hanya memiliki dua naga bersamanya, dia juga memiliki seekor Phoenix. Itu sungguh menakjubkan. Bab 404. Su Jian terdiam. Dia tidak punya apapun untuk ditawarkan, karena dia mengira informasi tentang burung Phoenix sudah cukup untuk membebaskannya. Kumohon, aku memintamu. Kumohon ampuni aku. Aku tidak akan pernah lagi merepotkanmu, kata Su Jian memohon. Apakah kau benar-benar berpikir aku akan mempercayai apapun yang kau katakan? Kata Yi Tianyun dingin. Kau tahu, aku tidak bisa membiarkan siapapun tahu tentang Phoenix ini, dan orang terbaik untuk menyimpan rahasia ini adalah orang yang sudah mati, kata Yi Tianyun dingin. Yi Tianyun kemudian membatalkan pemanggilan semua binatang peliharaannya dan langsung membakar Su Jian hingga menjadi abu dengan api abadinya. Setelah membunuh Su Jian, Yi Tianyun menghela napas lega dan segera mencari cincin penyimpanan yang ditinggalkan oleh ketiga idiot itu. Wah, hari ini hasil tangkapan yang luar biasa. Aku pasti akan memelihara Phoenix ini untuk bibi nanti, kata Yi Tianyun dengan gembira sambil terbang kembali menuju kota kekaisaran. Kakak,
Kau kemana saja? Aku tidak bisa menemukanmu dimanapun, kata Ren Zhirou dengan cemas. Tapi baiklah, kulihat kau selamat dan sehat, jadi simpan ceritanya untuk nanti. Kau harus pergi ke tempat kakak Long, dia punya sesuatu untukmu, kata Ren Zhirou dengan bersemangat. Yi Tianyun mengangguk dan segera mengikuti Ren Zhirou ke aula di dalam istana. Yi Tianyun memperhatikan bahwa banyak orang telah berkumpul di aula, dan tampaknya orang-orang ini adalah pendukung Ren Long sebagai kaisar mereka. Orang-orang ini berasal dari kalangan bangsawan tinggi, dan karena itu mereka memiliki semacam kekuasaan di dalam kekaisaran. Yi Tianyun menyadari bahwa Hua Xing adalah salah satu dari orang-orang itu, tetapi ketika dia terkejut melihat Yi Tianyun, para jenderal, perwakilan keluarga, dan menteri naga langit lainnya yang berkumpul di aula menatap Yi Tianyun dengan kesal. Apa yang dilakukan bocah ini di sini? Kata seorang pria, mengungkapkan kekesalannya. Seketika terdengar gumaman di seluruh aula, karena begitu banyak orang yang berkumpul di sini, tidak menyukai gagasan, Yi Tianyun menghadiri pengumuman tersebut. Saudara Ren, apa yang terjadi? Mengapa aku di sini? Yi Tianyun bertanya kepada Ren Long dengan rasa ingin tahu. Kau kemana saja? Zhirou sepertinya tidak bisa menemukanmu dimanapun, kata Ren Long sambil tersenyum. Kita bahas itu lain waktu saja, saudaraku, tapi aku tidak menyangka akan berada di sini, begitu juga orang lain, kata Yi Tianyun dengan sedikit rasa malu di wajahnya. Aku ingin kalian semua melihat pemuda di hadapan kalian ini. Aku ingin kalian menghormatinya, seperti kalian menghormati keluargaku dan aku. Dia sekarang resmi menjadi saudaraku, dan karena itu dia adalah pangeran dari Kekaisaran Naga Langit, kata Ren Long dengan penuh semangat. Seluruh aula menjadi hening saat pengumuman itu benar-benar mengejutkan semua orang di dalamnya. Apa? Apa yang Anda bicarakan, Kaisar Agung? Anda tidak bisa memutuskan hal seperti itu senaknya, kata seorang menteri, menyatakan keberatannya. Seluruh tempat mulai menjadi ribut, karena semua orang juga menyatakan keberatan mereka. Kaisar Agung, kami tidak keberatan dengan keputusan Anda untuk menjadikannya saudara Anda. Tetapi kami tidak dapat menyetujui keputusan Anda untuk menjadikannya pangeran. Seperti yang Anda ketahui, kami belum mengenalnya, kami tidak dapat mempercayakan orang asing untuk mengendalikan kota kekaisaran sesuai keinginannya, kata Menteri Su dengan cemas. Menteri Su adalah ayah dari Su Fei, dan karena itu, Yi Tianyun dapat melihat kemiripan antara keduanya. Lalu apa yang akan Anda sarankan? Tanya Ren Long dengan rasa ingin tahu. Ia harus mulai dengan mendapatkan kepercayaan kita, biarkan ia membangun reputasinya sendiri yang layak menyandang gelar Pangeran Kekaisaran Naga Langit. Selain itu, ia harus memiliki kekuatan dan kekuasaan yang diperlukan untuk menjadi seorang pangeran, kata Menteri Su dengan bijak. Hampir semua orang setuju dengan perkataan Menteri Su. Bukankah sudah cukup dia menyelamatkanku saat aku terjebak di dalam gua naga melingkar? Tanya Ren Long dengan penasaran. Maafkan saya, Kaisar Agung, tetapi itu tidak cukup. Seorang pengawal juga menyelamatkan Putri Zhirou beberapa kali, tetapi kita tidak melihat mereka menjadi selir putri karena itu, kata menteri lain dengan percaya diri. Namun, semua orang sedikit terkejut mendengar bahwa Yi Tianyun adalah orang yang menyelamatkan Ren Long dari area berbahaya. Saudaraku, tunjukkan pada mereka kekuatan yang kau dapatkan tadi, kata Ren Zhirou setelah menghela napas sedikit. Yi Tianyun mengangkat bahunya, dan dengan enggan melangkah maju, dia segera menciptakan perisai di sekelilingnya, membuat semua orang terkejut sekali lagi. Perisai ini adalah bagian dari kekuatan harta karun rahasia naga surgawi, yang berarti, jika Yi Tianyun dapat mengendalikannya, itu sama saja dengan menjadi Kaisar Agung atau menjadi pewaris tahta berikutnya. Di samping itu, Ren Zhirou terkekeh melihat Ren Long, dan orang-orang lain di dalam aula terkejut bukan main. Bab 405. Kau bisa mengendalikan harta karun rahasia naga surgawi, kata Ren Long dengan tak percaya. Yah, kukira Zhirou sudah memberitahumu itu, maaf telah mengejutkanmu seperti ini, kata Yi Tianyun dengan tulus. Kakak, kau benar-benar, kata Ren Long sambil menghela napas. Maafkan aku, kakak, aku juga tidak menyangka akan mengungkap kekuatan kakak Yi seperti ini, tapi aku sedikit kesal karena mereka mempertanyakan kakak Yi, kata Ren Zhirou sambil menggembungkan pipinya dengan imut kepada kakaknya. Namun Ren Zhirou cerdas, dia tahu bahwa jika kemampuan Yi Tianyun untuk mengendalikan harta karun rahasia naga langit diumumkan, tidak akan ada masalah baginya untuk menjadi pangeran baru Kekaisaran Naga Langit. Jadi, adik Yi, apakah kau ingin menjadi pangeran Kekaisaran Naga Langit? Tanya Ren Long kepada Yi Tianyun dengan senyum lebar di wajahnya. Suatu kehormatan bagi saya, kakak Ren,
kata Yi Tianyun sambil sedikit menundukkan kepala untuk menunjukkan rasa hormat kepada Renlong. Mulai hari ini, adik Yi akan menjadi pangeran kekaisaran naga langit. Pastikan istana baru dibangun untuk kediaman adik Yi di sebelah utara kota kekaisaran naga langit, kata Renlong dengan nada memerintah. Baik, Kaisar. Hidup Pangeran Yi. Semua orang di ruangan itu berseru sambil mulai meneriakkan nama Yi Tianyun. Sekarang kita memiliki Pangeran Yi untuk membantu mengendalikan harta karun rahasia naga langit. Kita tidak perlu khawatir tentang serangan Perdana Menteri Long. Dengan kita bertiga mengendalikan harta karun rahasia naga langit, kota kekaisaran akan tak terkalahkan, kata Renlong dengan percaya diri. Apakah Anda yakin Perdana Menteri akan menyerang? Mengapa dia melakukan ini? Bukankah dia paman kaisar? Tanya salah satu menteri karena tidak mengerti tujuan Perdana Menteri Long. Ya, tidak mungkin dia bersekongkol dengan kekaisaran Netherworld juga kan? Dia sudah membunuh begitu banyak tentara kekaisaran Netherworld, kata menteri lain, menyatakan kekhawatirannya. Kalian semua tahu bahwa Feng Long bersaudara berada di bawah pengawasan langsung Perdana Menteri Long, dan merekalah yang menjebakku di dalam gua naga melingkar. Pengetahuan ini sudah cukup untuk menjatuhkan hukuman mati padanya. Hukum tidak bisa dilanggar hanya karena dia pamanku. Jika dia mengkhianati kekaisaran naga langit, maka kematian adalah satu-satunya hal yang pantas dia terima, kata Renlong dengan percaya diri. Ketika semua orang masih memiliki banyak pertanyaan, seorang penjaga tiba-tiba bergegas masuk ke dalam aula. Maaf mengganggu, Yang Mulia Kaisar. Perdana Menteri Long dan Guru Besar Kekaisaran Dunia Bawah sudah dalam perjalanan menuju kota kekaisaran, lapor penjaga itu. Semua orang terkejut mendengar bahwa Preceptor Kekaisaran Dunia Bawah juga ikut terlibat dalam serangan terhadap kota kekaisaran. Preceptor Kekaisaran? Apa kau yakin? Tanya Renlong untuk meminta konfirmasi. Tidak ada kesalahan, tuanku. Bendera guru dan bendera Kekaisaran Dunia Bawah ada di antara bendera Perdana Menteri Long, kata pengawal itu dengan yakin. Itulah semua yang perlu kita ketahui. Bersiaplah untuk berperang, kata Renlong dengan nada memerintah. Baik, Kaisar Ren. Semua orang yang berkumpul di aula berteriak serentak. Mereka sangat kecewa mengetahui bahwa Perdana Menteri Long benar-benar mengkhianati mereka. Awalnya, mereka berharap semua tuduhan yang ditujukan kepada Perdana Menteri hanyalah tuduhan palsu. Kita akan mencegat mereka di gerbang kota, kata Renlong sambil memerintahkan pasukannya untuk menunggu musuh di gerbang kota. Yi Tianyun dan Ren Zhirou terbang bersama menuju gerbang kota, dan mereka melihat musuh dari kejauhan. Mereka melihat bahwa musuh itu seperti sekelompok semut hitam, berkerumun menuju kota. Aktifkan formasi Agung Naga Langit, teriak Renlong sambil menggunakan harta rahasia naga langit dan menyelimuti seluruh kota dengan perisai. Adik Yi, aku akan menangani para pemberontak ini. Aku harap tidak akan berakhir seperti ini, tetapi jika kau tidak keberatan, aku ingin meminta bantuanmu sekali lagi, kata Renlong dengan tulus. Kakak, apakah kau sudah melupakan aku? Kata Ren Zhirou, menyela percakapan mereka. Tentu saja tidak, tetapi adik Yi masih baru di Kekaisaran Naga Langit, dan dia terpaksa menghadapi hal-hal yang tidak masuk akal ini. Aku hanya berharap kita tidak terlalu mengecewakannya. Dan terlebih lagi, jika kota kekaisaran direbut, aku ingin kau melarikan diri bersama adik Yi, kata Renlong kepada Ren Zhirou. Bukankah terlalu dini untuk membicarakan soal kekalahan? Kata Yi Tianyun dengan bersemangat, karena yang dilihatnya di depannya hanyalah sejumlah besar XP. Bab 406. Meskipun musuh jauh lebih unggul dalam hal kekuatan daripada pasukan naga langit, Yi Tianyun tidak menunjukkan rasa takut, karena dia dapat mengendalikan harta rahasia naga langit, dan jika dia mendapatkan banyak poin pengalaman setelah membunuh musuh-musuh itu, bahkan guru kekaisaran pun tidak akan mampu menandinginya. Kau benar. Terlalu dini untuk membicarakan kekalahan. Kita harus memberitahu mereka bahwa kekaisaran naga surgawi kita tidak boleh diremehkan, kata Renlong dengan kepercayaan diri yang baru. Yi Tianyun tahu bahwa kultivasi Renlong telah menurun drastis, tetapi dia tidak dapat membantunya saat ini, karena dia tahu bahwa bahkan jika dia memberikan giok darah kepada Renlong, dia tidak akan mampu memulihkan kultivasinya sekarang. Jadi, Yi Tianyun segera memeriksa barisan musuh dengan mata penilaiannya, tetapi dia tidak melihat ahli roh void selain ketiga pemimpin musuh itu. Itu agak mengecewakan karena dia tidak mendapat kesempatan untuk melawan banyak lawan yang kuat, tetapi tentu saja 3 ahli roh void sudah cukup. Yang pertama, tentu saja, adalah Perdana Menteri Long, dan yang kedua adalah Jenderal Agung Long Tian, dan yang terakhir dan terkuat dari ketiganya adalah Guru Kekaisaran sendiri,
yang sudah memberikan aura menakutkan pada jajaran Kekaisaran Naga Langit. Perdana Menteri Long. Tahap Roh Kekosongan tingkat 4. Perlengkapan. Baju zirah perang alat suci tingkat tinggi. Kekuatan tempur. 21 juta, kondisi normal. Seni bela diri. Raungan pertempuran naga surgawi, seni rahasia pertempuran naga surgawi, telapak tangan ilahi dunia bawah, seni ilahi dunia bawah. Kelemahan. Tidak ada. Item yang didapatkan saat membunuh musuh. Raungan pertempuran naga surgawi, seni rahasia pertempuran naga surgawi, garis keturunan Dewa Naga, kartu XP 30 kali. Guru Kekaisaran. Tahap Roh Kekosongan tingkat 6. Perlengkapan. Baju zirah perang alat suci tingkat tinggi, panji naga turunan harta karun alat suci tingkat tinggi. Kekuatan tempur. 32 juta, keadaan normal. Seni bela diri. Menghancurkan seni rahasia ilahi, telapak tangan ilahi dunia bawah. Kelemahan. Tidak ada. Item yang didapatkan saat membunuh musuh. Netherworld Divine Palm, Breaking Divine Secret Art, Tyrant Rune Paper. Jenderal Ilahi Long Tian. Tahap Roh Void tingkat 2. Perlengkapan. Baju zirah perang alat suci tingkat tinggi, pedang ilahi alat suci tingkat tinggi. Kekuatan tempur. 18 juta, keadaan normal. Seni bela diri. Seni rahasia pedang iblis menurun, Bai Jian. Kelemahan. Tidak ada. Item yang didapatkan saat membunuh musuh. Jurus rahasia pedang iblis menurun, garis keturunan Dewa Naga, pedang ilahi naga. Kultivasi musuh cukup kuat, terutama guru kekaisaran, tetapi Tianyun yakin bahwa dia dapat mengatasi mereka pada suatu saat nanti. Kultivasi menteri dan jenderal juga tidak buruk, mereka berada di peringkat ahli transformasi inti, dan prajurit terendah berada di peringkat pemurnian roh. Meskipun para prajurit memiliki tingkat kultivasi yang rendah, mereka mengimbanginya dengan jumlah mereka yang besar. Namun, begitu Perdana Menteri Long mendekati gerbang kota Kekaisaran Naga Surgawi, dia berhenti. Sudah lama tidak bertemu, keponakan. Kukira kau sudah meninggal, kata Perdana Menteri Long dengan nada mengejek. Tenanglah paman, aku tidak akan mati hanya karena hal sepele seperti itu, balas Ren Long mengejek. Namun, dekrit pertama saya, setelah merebut kembali tahta Kaisar Kekaisaran Naga Langit, adalah untuk mencopotmu dari jabatan Perdana Menteri Kekaisaran Naga Langit. Dan kau akan langsung dijatuhi hukuman mati, atas pengkhianatanmu terhadap Kekaisaran dan kolusimu dengan Kekaisaran Dunia Bawah, kata Ren Long dengan nada memerintah. Maaf, apakah aku perlu peduli? Aku akan menjadi Kaisar Naga Langit yang baru setelah membunuhmu, kata Perdana Menteri Long dingin. Seharusnya aku yang menjadi kaisar ketika ayahmu pergi, tetapi karena harta karun rahasia naga surgawi yang bodoh itu, aku tidak bisa menjadi kaisar baru. Sungguh lelucon, kata Perdana Menteri Long dingin. Aku sadar betul ini agak tidak adil bagimu, tapi menjadi Perdana Menteri seharusnya sudah menebusnya. Tapi kau masih memilih untuk mengkhianati kami dan bersekongkol dengan Kekaisaran Dunia Bawah, kata Ren Long dengan marah. Perdana Menteri tidak sama dengan kaisar. Aku jauh lebih kuat darimu, ini semua karena aku tidak menyerap banyak esensi naga itu. Aku akan membunuhmu dan menyerap esensi nagamu, agar aku juga bisa mengendalikan harta karun rahasia terkutuk itu, kata Perdana Menteri Long dengan marah. Kau tahu, masalahnya bukan karena kau tidak memiliki cukup esensi naga di dalam dirimu, tetapi karena hatimu yang korup. Harta rahasia naga surgawi adalah barang kelas alat ilahi, dan karena itu sangat bijaksana dalam memilih pemiliknya. Aku percaya jika kau menjadi kaisar pada saat itu, mungkin kau sudah menjual Kekaisaran Naga Surgawi ke Kekaisaran Dunia Bawah, bukan? Kata Yi Tianyun sambil menyela percakapan Perdana Menteri Long dan Ren Long. Semua orang terkejut mendengar perkataan Yi Tianyun. Jika itu benar, berarti Perdana Menteri Long telah lama menjadi mata-mata Kekaisaran Dunia Bawah. Bab 407. Suara Yi Tianyun tidak keras, tetapi saat dia berbicara, semua orang mau tak mau mendengarkan. Karena semua orang terkejut dengan kata-katanya, beberapa dari mereka mulai bertanya-tanya, apakah ada semacam sihir di dalam harta karun rahasia, naga surgawi, untuk mengenali seorang pengkhianat. Namun sebenarnya, semua ini hanyalah omong kosong Yi Tianyun. Dia mengatakan semua ini, karena dia telah menyadari bahwa telapak ilahi alam bawah, dan seni ilahi alam bawah tercantum dalam data Perdana Menteri Long ketika dia memeriksanya menggunakan mata penilaian sebelumnya. Tidak mungkin dia bisa menguasai keduanya dalam waktu sesingkat itu. Dia pasti sudah bersekongkol dengan Netherworld Empire sejak lama. Lalu kau siapa lagi, bocah nakal? Tanya Perdana Menteri Long dengan dingin.
Identitasku tidak penting bagimu, karena kau hanyalah mata-mata rendahan dari kekaisaran dunia bawah. Sejak awal, membiarkanmu tinggal di dalam kekaisaran naga langit adalah sebuah kesalahan, kata Yi Tianyun dingin. Perdana Menteri Long menunjukkan rasa takut setelah mendengar perkataan Yi Tianyun. Dia tahu bahwa semua orang di pihak kota kekaisaran akan mengutuknya begitu mendengarnya. Sekalipun ia berhasil merebut kota kekaisaran, ia tidak akan mampu mempertahankannya untuk waktu lama, karena ia tahu bahwa akan ada perlawanan di kemudian hari. Itu tidak benar. Keluarga Ren selalu memperlakukan saya dengan tidak adil. Saya sudah muak. Mereka selalu dipilih oleh harta karun rahasia yang bodoh itu, bukan karena kemampuan mereka tetapi karena garis keturunan mereka yang bodoh, kata Perdana Menteri Long, mencoba meredakan kemarahan yang ditujukan kepadanya. Begitu banyak mata dari kedua belah pihak berbinar ketika mendengar kata-kata Perdana Menteri Long, mereka tahu bahwa keluarga Ren selalu berkuasa, tetapi apakah itu sesuatu yang buruk? Kaulah yang bicara omong kosong. Aku akui kemampuanku masih di bawahmu, tapi itu karena aku masih muda. Kau sudah mengalami banyak hal dan berlatih lebih lama dariku, tapi pada akhirnya, tidak ada perbedaan besar di antara kita meskipun kau berlatih bertahun-tahun, yang berarti aku memiliki kemampuan bawaan yang lebih baik darimu. Dan sekadar bertanya pada menteri yang berdiri di sampingku, apakah keluarga Ren memperlakukan mereka secara tidak adil? Kata Ren Long dengan marah. Tuan keluarga Hua mengangguk, karena dia tidak ingat pernah diperlakukan buruk oleh keluarga Ren, bahkan, yang dia ingat hanyalah masa-masa indah ketika dia melayani keluarga Ren. Tentu saja, ada hukuman, tetapi itu jelas sesuai dengan hukum, tidak akan ada hukuman bagi mereka yang tidak bersalah. Soal posisi Kaisar Agung, itu bukan wewenang kita. Semuanya ditentukan oleh harta karun rahasia naga langit, karena tidak ada seorang pun di negeri ini yang ingin diperintah oleh seseorang yang tidak bisa mengendalikan harta karun rahasia naga langit, bukan? Leluhur sudah memikirkan hal ini, jadi ini bukan karena keras kepala kita. Bahkan, Kaisar terdahulu, ayahku, sudah mengatakan bahwa ambisimu terlalu besar, kata Ren Long sambil menatap Perdana Menteri Long dengan iba. Jadi, jika saya tidak pernah melakukan semua ini, Anda akan memberikan tahta kepada saya, kata Perdana Menteri Long dengan nada mengejek. Tentu saja, aku tidak akan pernah ingin menjadi Kaisar Agung, karena aku tahu bahwa kekaisaran akan lebih baik berada di tangan orang lain. Aku bahkan tidak menginginkan keuntungan dari titik nelayan kekaisaran dunia bawah, kata Ren Long dengan percaya diri. Ucapan Ren Long mengejutkan semua orang. Mereka tidak menyangka Kaisar Agung akan dengan sukarela melepaskan jabatannya jika jalan damai adalah pilihan yang tersedia. Jenderal dan menteri yang bertugas di bawah Perdana Menteri Long juga terkejut mendengar ucapan Ren Long. Raut wajah Perdana Menteri Long berubah karena ucapan Ren Long. Ia hanya ingin mengarahkan opini publik melawan Ren Long, tetapi sekarang hal itu malah berbalik menyerang dirinya sendiri. Saudara Long, untuk apa repot-repot berbicara dengan mereka? Selesaikan saja ini sekarang, kata preceptor kekaisaran dengan dingin. Ya, kau benar. Sepertinya aku sudah terlalu lama di sini, aku pasti sudah menjadi lemah karena itu. Mari kita akhiri keluarga Ren untuk selamanya, kata Perdana Menteri Long dengan nada mengejek. Namun tiba-tiba cahaya yang sangat dingin melesat melintasi lapangan menuju barisan Perdana Menteri Long dan preceptor kekaisaran. Begitu cepat sehingga Perdana Menteri Long bereaksi agak terlambat, tetapi untungnya, preceptor kekaisaran sigap. Dia segera mengibarkan benderanya, dan barisan pertahanan yang hebat langsung tercipta. Susunan pertahanan besar itu meledak saat terkena cahaya dingin tersebut. Semua orang di barisan mereka terlambat untuk bereaksi, mengakibatkan kematian beberapa jenderal di dekat Perdana Menteri Long. Mereka semua membeku sampai mati. Bab 408. Saat semua orang asyik mendengarkan percakapan Ren Long dan Perdana Menteri Long, Yi Tianyun sudah muak, jadi dia langsung menyerang musuh. Apa-apaan ini? Siapa sih bocah itu? Seru preceptor kekaisaran dengan kesal. Dia tidak pernah menyangka bahwa kekaisaran naga langit memiliki seorang ahli sekaliber itu, dia bahkan mengerahkan kekuatan pertahanan bendera di tangannya, tetapi tetap tidak mampu menahan serangan itu sepenuhnya. Entahlah, ini juga pertama kalinya saya melihatnya, kata Perdana Menteri Long dengan rasa ingin tahu. Saya rasa sebaiknya kita mulai dari dia dulu, kata Perdana Menteri sambil menunjuk ke arah Yi Tianyun. Dengan demikian, para prajurit Perdana Menteri Long dan Kekaisaran Dunia Bawah mulai berteriak dan bergegas menuju kota Kekaisaran Naga Surgawi. Kelompok pemanah, siapkan anak panah kalian. Bersiaplah untuk menembak jatuh mereka, teriak Ren Long kepada penembak jitu. Kelompok pemanah itu segera berteriak setuju dan mulai menembak musuh dari jauh.
Langit seketika dipenuhi dengan hujan panah, menghujani musuh. Namun musuh tidak gentar, mereka mulai menangkis panah yang datang, tetapi banyak dari mereka tidak mampu menangkisnya dan menjadi korban hujan panah. Medan perang langsung dipenuhi darah saat musuh-musuh berjatuhan, satu demi satu. Shirou, ayo! Kata Renlong kepada Ren Shirou untuk bergabung dalam pertempuran. Dia mulai menyerang sambil mengaktifkan kekuatan harta karun rahasia, naga surgawi, dan memanggil seekor naga surgawi setinggi 30 meter. Naga itu mulai menyerbu ke arah musuh dan menyerang. Ren Shirou juga mengaktifkan harta karun rahasia, naga surgawi pada saat yang sama, tetapi kultivasinya sedikit lebih rendah daripada kakaknya. Karena itu, naganya sedikit lebih kecil daripada naga kakaknya. Namun demikian, itu tetap mematikan. Kedua naga itu mulai menyerang unit musuh dan membunuh banyak dari mereka yang mendekat. Kedua naga ini cukup kuat, karena naga milik Renlong berada di tahap transformasi inti tingkat 7, sedangkan naga milik Ren Shirou berada di tahap transformasi inti tingkat 3. Itulah kekuatan harta karun rahasia, naga surgawi. Begitu seseorang diakui sebagai pemiliknya, mereka akan dapat menggunakan kekuatannya, meskipun pemilik lain juga menggunakan kekuatannya. Para prajurit musuh mulai berpencar saat mereka berusaha menghindari kedua naga tersebut. Naga-naga yang dipanggil dengan kekuatan harta karun rahasia, naga surgawi ini, agak unik, karena mereka tidak bisa mati, atau bahkan menerima kerusakan apapun, selama harta karun rahasia, naga surgawi tidak hancur, atau orang yang memanggil naga tersebut tidak terbunuh. Apakah mereka pikir kedua serangga ini akan menghentikan kemajuan kita? Sungguh kurang ajar, kata guru kekaisaran sambil segera mengibarkan benderanya ke langit, dan tiba-tiba bendera itu terpecah menjadi 6 bagian dan terpisah menjadi 2 kelompok lalu menuju ke arah naga Renlong dan Ren Shirou. Bendera-bendera itu segera mengelilingi setiap naga, dan lingkaran cahaya langsung muncul dan menjebak naga-naga itu di dalamnya. Meskipun mereka tidak akan mudah dihancurkan, bukan berarti mereka tidak bisa dijebak. Selain itu, jika naga-naga ini tidak dihancurkan, Renlong dan Ren Shirou tidak akan bisa memanggil naga lain. Kalian berdua mengira bisa melakukan apa saja selama memiliki dua naga ini, bukan? Tapi sayangnya, waktu kalian sudah habis. Akulah yang akan mengendalikan naga-naga itu, begitu aku menyerap esensi naga kalian, kata Perdana Menteri Long dengan nada mengejek. Ini gawat. Preceptor Kekaisaran sudah sepenuhnya siap untuk melawan naga-naga kita. Dia datang dengan panji naga turun, kata Renlong dengan cemas. Tenang. Mari kita lihat apa yang akan dia lakukan jika naga lain menyerang barisan mereka, kata Yi Tianyun sambil mengaktifkan harta karun rahasia, naga surgawi. Seekor naga raksasa langsung muncul, dan naga ini memancarkan aura kuat dari tahap roh void tingkat 1. Mengejutkan semua orang di medan perang. Bab 409. Semua orang terkejut melihat kemunculan naga lain, dan yang paling mengejutkan adalah kenyataan bahwa naga ini jauh lebih kuat daripada dua naga sebelumnya. Naga itu segera menyerbu barisan musuh dan mulai membunuh mereka dengan serangan napas apinya. Ledakan dahsyat itu berhasil membunuh banyak musuh, terutama musuh dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah. Ding! Berhasil membunuh Jenderal Inti Roh. Hadiah: 230.000 XP, 93.000 CPS, 150 SPS, seni bela diri tebasan naga dahsyat, teknik terbang ke surga, pil obat pemulihan, pil terobosan roh. Ding! Berhasil! Naga surgawi yang dipanggil Yi Tianyun membunuh musuh seperti anak kecil yang sedang mengamuk. Namun untungnya, Yi Tianyun telah mengaktifkan semua kartu XP yang dimilikinya sebelumnya, memaksimalkan perolehan EXP-nya. Dia telah mengaktifkan kartu XP 30 kali, kartu XP 20 kali, kartu XP 10 kali, dan kartu XP 5 kali, membuat hadiah EXP-nya 65 kali lebih banyak dari biasanya, dan itu masih belum termasuk crazy mode. Dia juga mengaktifkan kartu CP 3 kali dan kartu SP 2 kali, sehingga dia juga mendapatkan poin gila dan poin dosa lebih banyak dari biasanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Dari mana naga ini berasal? Kata guru kekaisaran dengan ekspresi terkejut yang masih terpancar di wajahnya. Kemudian dia menoleh ke arah Renlong, Ren Shirou, dan Yi Tianyun, dan dia langsung berpikir bahwa Yi Tianyun pastilah yang memanggil naga ini. Pada saat yang sama, Renlong masih takjub dengan naga yang dipanggil Yi Tianyun. Naga itu jauh lebih kuat daripada naganya sendiri. Bahkan,
Semua prajurit Kekaisaran Naga Langit memandang naga itu dengan penuh kekaguman, sehingga mereka mulai menghormati Yi Tianyun dengan lebih besar lagi. Semangat para prajurit mulai meningkat ketika mereka melihat bahwa pangeran baru Kekaisaran Naga Surgawi begitu kuat. Mereka mulai bertarung dengan lebih gagah berani, dan dengan demikian membuat mereka terlihat lebih kuat. Musuh terkejut dengan perubahan ini dan gagal bereaksi tepat waktu ketika prajurit Kekaisaran Naga Langit menyerang. Pada saat yang sama, Jenderal Ilahi Long Tian berteriak dan menyerang naga surgawi Yi Tianyun dengan serangan terkuatnya, berhasil membelah naga itu menjadi dua, tetapi serangan ini sia-sia karena naga itu segera memulihkan dirinya dan mulai menyerang sekali lagi. Guru Agung, kami membutuhkan bantuan Anda dalam hal ini, teriak Jenderal Agung Long Tian dengan putus asa. Guru besar Kekaisaran menggertakkan giginya karena benderanya hanya mampu menekan dua naga sekaligus. Tetapi dia tahu bahwa naga Yi Tianyun jauh lebih agresif daripada dua naga lainnya, dan karena itu perlu ditahan paling keras. Baiklah, aku akan mengurus yang itu. Kalian urus dua naga lainnya, kata guru Kekaisaran sambil melepaskan dua naga yang sebelumnya ia tangkap dan bergerak menuju naga Yi Tianyun. Ia segera menggunakan seluruh bendera untuk menahan naga Yi Tianyun. Ia tahu bahwa hanya setengah bendera tidak akan cukup untuk menahan naga sekuat itu. Sayangnya, setelah dua naga lainnya dibebaskan, mereka ditahan oleh beberapa kultivator kuat, karena mereka tidak sekuat naga Yi Tianyun. Pangeran Yi, sepertinya kita harus ikut berperang sekarang, kata Renlong dengan percaya diri. Belum, aku masih punya sesuatu lagi untuk mereka, kata Yi Tianyun sambil melompat ke depan dan memanggil sejumlah naga bumi, naga merah, dan naga hitam secara bersamaan. Dia adalah penjinak hewan buas, teriak musuh sambil mulai panik setelah melihat sejumlah besar naga. Pemandangan itu sangat menakutkan bagi mereka, karena mereka belum pernah melihat begitu banyak naga di satu tempat sebelumnya. Bab 410. Ketua Kekaisaran terkejut saat melihat legiun naga Jenderal Long berada di tangan musuh. Terlebih lagi, bagaimana mungkin seorang penjinak binatang buas dapat mengendalikan begitu banyak naga sekaligus? Ini seharusnya mustahil. Sementara itu, naga-naga terus membunuh musuh satu demi satu, karena hanya ada 3 orang yang mampu menghadapi naga-naga itu, karena mereka berada di tahap roh kekosongan. Saudara Yi, apakah Anda seorang penjinak binatang buas? Tanya Ren Shirou dengan kagum. Yah, tapi aku tidak bisa membiarkan mereka bertahan selama itu, kita perlu membantu, kata Yi Tianyun sambil mulai maju menuju musuh. Prajurit lainnya yang tertinggal di belakang juga mulai maju, mengikuti arahan Yi Tianyun. Bagaimana mungkin? Dia tidak hanya cukup kuat untuk melawan saya, dia juga seorang penjinak binatang buas yang dapat mengendalikan begitu banyak naga sekaligus. Di mana anak ini bersembunyi selama ini? Apakah keluarga Ren menyembunyikannya? Kata Perdana Menteri Long dengan kesal. Yi Tianyun menyeringai dan mulai menghujani barisan musuh dengan busur ilahi dinginnya, memaksa musuh mundur untuk sementara waktu. Semangat prajurit Kekaisaran Naga Langit kembali meningkat, mereka mulai bergerak maju menuju musuh. Kau benar-benar membuatku marah. Aku akan memastikan kau mati hari ini juga, teriak Perdana Menteri Long dengan kesal. Ia segera memanggil bayangan hantu, Naga Langit, dan langsung menyerang Yi Tianyun dengan seluruh kekuatannya. Raungan pertempuran naga surgawi, teriak Perdana Menteri Long sambil bergegas menuju Yi Tianyun dengan pedangnya diarahkan ke Yi Tianyun. Pada saat yang sama, Jenderal Agung Long Tian juga menyerang Yi Tianyun dengan segenap kekuatannya, tetapi kali ini dia memilih untuk menyerang Yi Tianyun secara diam-diam. Ren Long dan Ren Shirou terkejut dengan serangan Jenderal Agung Long Tian. Mereka ingin membantu Yi Tianyun, tetapi mereka sudah terlambat. Serangan Jenderal Agung Long Tian terlalu mendadak sehingga mereka tidak sempat bereaksi. Mati kau, bocah! Teriak Jenderal Agung Long Tian sambil mendekati Yi Tianyun. Namun Yi Tianyun mampu bereaksi terhadap serangan itu tepat waktu dan dengan cepat merebut pedang Jenderal Long Tian dengan tangan kosongnya, lalu menyeringai mengejek Jenderal Long Tian. Kau terlalu lemah. Bahkan Jenderal Angkatan Darat Feng pun tidak bisa melukaiku, kata Yi Tianyun mengejek. Yi Tianyun kemudian dengan cepat menarik pedangnya dan meraih bahu Jenderal Dewa Long Tian, mengejutkan Jenderal Dewa Long Tian sepenuhnya dan melemparkannya ke arah serangan Perdana Menteri Long yang ditujukan kepada Yi Tianyun. Jenderal Agung Long Tian langsung jatuh ke tanah, berlumuran darah, tetapi belum berakhir. Yi Tianyun segera terbang menuju posisi Jenderal Agung Long Tian, dan dengan cepat menusuk jantung Jenderal Agung Long Tian dengan pedang panjang yang diambilnya dari Jenderal Agung Long Tian sebelumnya. Kau terlalu lemah,
Berlatihlah lebih banyak di kehidupan selanjutnya, dasar pengkhianat, kata Yi Tianyun dingin. Kemudian, dia melanjutkan dengan membakar Jenderal Ilahi Long Tian dengan api abadinya, menghanguskannya hingga menjadi abu. Ding! Berhasil membunuh Jenderal Agung Long Tian. Hadiah: 36 juta XP, 15.000 CPS, 1000 SPS, jurus rahasia pedang iblis menurun, garis keturunan Dewa Naga, tingkat 4, pedang ilahi naga. Ledakan poin pengalaman yang didapatkan Yi Tianyun sangat diapresiasi, dia sekarang hanya butuh sedikit lagi untuk naik level. Dia ingin membunuh musuh yang lebih kuat, agar tidak membuang batas waktu kartu pengalamannya. 1 sudah selesai, 2 lagi, kata Yi Tianyun sambil menyeringai ke arah Perdana Menteri Long. Bersambung.